Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haddad Alwi Syihab Dualaif dan NIM 0101192094. Baiklah, saya di sini akan membacakan kilas materi mengenai buku Komunikasi Massa karangan Dr. I. Nyoman Jampel, MPD dan kawan-kawan dari bab 1 hingga bab 3. Oke, saya akan membacakan materi. Yang pertama ialah bab 1, yaitu definisi komunikasi massa. Komunikasi massa adalah terdiri atas dua kata, yaitu komunikasi dan massa. Wilbur Schramm menyatakan bahwa komunikasi atau communication berasal dari kata komunis, yang berarti juga common, yang artinya adalah sama. Sesungguhnya komunikasi itu merupakan ilmu yang mempelajari pernyataan antar manusia, di mana pernyataan tersebut dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang yang sangat berarti bagi komunikator maupun komunikan. Lambang yang dimaksud ialah bahasa, baik bahasa secara lisan maupun secara tulisan. Sedangkan istilah massa, sebagaimana dikatakan oleh P.G. Bowman, yaitu digunakan untuk menunjukkan suatu golongan penduduk yang besar, kadang-kadang menunjukkan jumlah pendengar yang luas, yang tidak ada organisasinya, tapi ada ikatan dan persamaan jiwa. Lalu yang kedua itu ciri-ciri komunikasi massa. Dari konsep klasik De Fleur dan Miquel pada tahun 1985, yang pertama ialah ditujukan ke khalayak luas, heterogen, tersebar, anonim, serta tidak mengenal batas geografis dan kultural. Yang kedua yaitu bersifat umum dan bukan perorangan. Lalu yang terakhir ialah penyampaian pesan cenderung bersifat satu arah. Lalu menurut Wright pada Adianto pada tahun 2007, yang pertama ialah diarahkan kepada khalayak yang relatif besar, heterogen, dan anonim. Lalu yang kedua ialah pesan disampaikan secara terbuka. Lalu yang ketiga, pesan diterima secara serentak dan bersifat sekilas. Lalu pada pandangan Astrid S. Susanto, yang pertama ialah komunikasinya ditujukan kepada mereka yang tidak dikenal atau anonim. Lalu yang kedua bersifat heterogen, lalu yang ketiga bersifat menggunakan media massa dan tanpa media massa. Lalu yang ketiga ialah ruang lingkup komunikasi massa. Yang pertama ialah pandangan klasik dari De Fleur dan Miquel. Yang pertama ialah surat kabar, yang kedua majalah, yang ketiga radio, yang keempat televisi, dan yang terakhir film. Lalu yaitu pandangan modern. Kini orang-orang dapat menggunakan sarana komunikasi yang lebih modern dan lebih canggih seperti media sosial dan media online biasanya. Bab selanjutnya ialah bab 2, yaitu elemen atau komponen komunikasi massa. Menurut Ardianto, proses komunikasi massa sangat kompleks karena setiap komponennya mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Salah satu pendapat tentang komponen komunikasi massa tersebut meliputi yang pertama ialah komunikator. Komunikator membuat atau melakukan dalam menyebarkan informasi dengan menjadi tanggung jawab medianya. Lalu yang kedua ialah pesan. Pesan atau informasi yang disampaikan oleh media massa pada umumnya bersifat objektif, aktual, lengkap, dan seimbang. Lalu yang ketiga adalah media. Medianya adalah yang memiliki ciri khas dan punya kemampuan untuk memikat perhatian khalayak secara serempak. Lalu khalayak adalah orang yang dituju oleh komunikasi massa, atau yang disebut dengan massa atau sejumlah besar masyarakat. Lalu bab terakhir yang akan saya sampaikan adalah bab 3, yaitu fungsi komunikasi massa. Yang pertama, fungsi komunikasi massa menurut para ahli. Yang pertama adalah Hall de Aswell. Yang pertama ialah fungsi pengawasan. Yang kedua ialah fungsi korelasi. Yang ketiga adalah fungsi puasan sosial. Lalu menurut Charles Robert Wright ada 4. Yang pertama fungsi pengawasan, fungsi korelasi, fungsi pewarisan sosial, lalu interaksi fungsi hiburan atau entertainment. Lalu menurut Ardianto sendiri ada 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengawasan atau surveillance. Yang kedua adalah penafsiran, yaitu interpretation. Yang ketiga ada pertalian atau linkage. Lalu keempat adalah penyebaran nilai-nilai atau transmission of values. Lalu yang terakhir adalah hiburan atau entertainment. Lalu yang kedua ialah fungsi komunikasi massa bagi masyarakat menurut De Fleur dan Miquel. Yang pertama ialah pengawasan atau pencarian informasi. Yang kedua ialah fungsi pengembangan diri. Yang ketiga fasilitas dalam hubungan sosial. Yang keempat ialah substitusi dalam hubungan sosial. Yang kelima, membantu melenggakan emosi atau afeksi. Yang keenam, sarana pelarian dari ketegangan dan keterasingan. Yang terakhir ialah bagian dari kehidupan ritual rutin. Lalu, menurut Laswell dan Wright, ialah yang pertama fungsi pengawasan lingkungan, yang kedua fungsi sosialisasi, yang ketiga fungsi hiburan. Dan menurut Lazarsfeld dan Marston ada 2, memberikan atau mengukuhkan status sosial, lalu yang terakhir memperkokoh norma-norma sosial. Lalu yang keempat ada fungsi transmisi budaya. Ratih Ayuwidiasi menetapkan bahwa transmisi budaya merupakan kegiatan penyebaran pesan antar generasi tentang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Bentuknya ialah akulturasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Lalu yang kelima adalah fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Komunikasi massa bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan, menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan kekuatan yang represif. Dengan salah satunya ialah fungsi informatif. Lalu yang terakhir ialah fungsi menggugat. Dimaksudkan sebatas hubungan trikotomi, yaitu pemerintah, pers, dan masyarakat. Namun, pemerintah sekarang digambarkan pada posisi yang paling atas,
sedangkan yang lain berada di bawah. Baik, sekian penting yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.